Pemirsa, ribuan warga di Nusa Tenggara Timur panik berhamburan keluar rumah karena merasakan gempa dengan magnitudo 7,5 skala Richter. Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang sejumlah kawasan di Nusa Tenggara Timur. Kepanikan warga terlihat di jalanan di Maumere. Macet! Hai, kau, Pierre, bagaimana Pierre? Sementara di Ende, kepanikan warga yang berusaha menyelamatkan diri membuat arus lalu lintas pun macet di sejumlah titik. Guncangan kuat juga dirasakan warga Flores Timur yang panik berhamburan keluar rumah. Selain di NTT, getaran gempa juga ikut dirasakan masyarakat Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien dan tenaga medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu, Bantaeng panik berhamburan. Dari NTT dan Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Gempa magnitudo 7,4 di Pulau Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur terasa hingga Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah sekolah di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan rusak. DTKS untuk Sulsel sendiri berapa ya Pak? Guncangan gempa magnitudo 7,4 yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan juga oleh masyarakat di Kota Makassar dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Sebuah bangunan sekolah mengalami sejumlah kerusakan seperti tembok pagar yang roboh dan keretakan pada dinding akibat gempa ini. BPBD Kepulauan Selayar kini tengah melakukan pendataan dampak guncangan gempa tersebut. Lagi menunggu laporan hasil asesmen teman-teman dari BPBD Selayar, karena kami juga tidak akan melaporkan kemungkinan dan tidak akan melibatkan informasi ini kalau datanya belum lengkap. Tetapi kalau kita lihat di sosial media bahwa sudah ada beberapa sekolah yang terdampak, pagarnya roboh, ada bangunan yang retak. Itulah kita tunggu apa hasil asesmen. Hingga saat ini belum dipastikan kerusakan apa saja yang dialami warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Berikut detik-detik saat gempa magnitudo 7,4 mengguncang Pulau Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mulai naik. Air laut sudah mulai ini. Dilandai. Gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur disebabkan oleh aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis BMKG, mekanisme gempa bumi terjadi akibat adanya patahan geser. Gempa bumi, mekanismenya adalah geser. Jadi gempa bumi, saya ulangi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya patahan geser atau flat plate. Bagaimana dampak gempa
gempa bumi. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Ruteng, Labuan Bajo, Larantuka, Maumere, Adonara, dan Lembata dengan intensitas guncangan skala 3 hingga 4 MMI atau dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah di siang hari. Juga dirasakan di Tambolaka, Waikabubak, Waingapu dengan kekuatan guncangan intensitas 3 skala MMI, yaitu getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seakan-akan seperti getaran truk yang berlari. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan tingkat ancaman waspada. Sementara itu, gedung bekas sekolah Amik Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ambruk terbawa arus banjir dari sungai di sebelahnya. Ambruknya gedung 2 lantai itu terekam video amatir warga. Inilah detik-detik gedung bekas sekolah Amik Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang ambruk terbawa arus banjir sungai di sebelahnya. Dalam video yang beredar, terdengar tangisan dari warga yang panik melihat peristiwa itu. Gedung bekas sekolah Amik di Jalan Jenderal Sudirman ini sekarang digunakan sebagai tempat kursus bahasa Inggris. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain di kawasan Jalan Sudirman, banjir juga terjadi di sejumlah titik di Padang Sidimpuan. Ratusan rumah warga di 3 nagari di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Tim gabungan mengevakuasi warga dengan perahu karet. Ratusan rumah warga di 3 nagari di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. 3 nagari tersebut yakni Nagari Abaisiat, Kecamatan Koto Besar, Nagari Bonjol, dan Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyebabkan meluapnya Sungai Batanghari hingga membanjiri permukiman warga. Akibat banjir ini, ratusan warga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri melakukan proses evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Ini salah satu corong yang terdampak cukup parah di corong Pasir Mayang dengan ketinggian air bisa sampai dengan 1 meter lebih. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah jalan dan fasilitas umum. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di ibu kota, mengantisipasi banjir di wilayah Jabodetabek, TNI Angkatan Laut Koarmada 1 membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Banjir. 94 prajurit TNI AL dan 8 perahu karet disiapkan untuk membantu penanganan banjir. Apel siaga Satuan Tugas Banjir dipimpin langsung Pangko Armada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah di lapangan Arafarum Mako Koarmada 1 Jakarta. Sebanyak 94 prajurit TNI AL dari Mako dan KRI dilibatkan. Selain personil, perlengkapan dan material pendukung yang terdiri dari 4 truk reo, 1 ambulans, 1 mobil patwal provos, 8 buah perahu karet. Dibentuknya Satuan Tugas Banjir ini untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jabodetabek serta sebagai bentuk kesiapsiagaan dan antisipasi menghadapi bencana banjir dan cuaca ekstrim. Siapan Satgas Banjir Koarmada 1 telah siap melaksanakan tugas apabila suatu waktu diperlukan. Namun kekuatan ini tidak hanya seperti yang kita siagakan sekarang, nantinya apabila diperlukan penambahan
Juga kita telah menyiapkan personil pendukung untuk menambah kekuatan. Pemirsa, bantuan bagi korban erupsi Semeru terus mengalir, bahkan mencukupi kebutuhan pengungsi hingga 1 bulan ke depan. Wakil Bupati Lumajang berharap masyarakat bisa memberikan donasi dalam bentuk uang. Bantuan logistik bagi korban erupsi Gunung Semeru terus berdatangan. Stok bantuan bahkan menumpuk hingga tak tertampung di posko-posko pengungsian. Diperkirakan stok bantuan bisa mencukupi kebutuhan warga terdampak hingga 1 bulan ke depan. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan masyarakat Indonesia. Indah berharap bantuan kini bisa diberikan dalam bentuk uang untuk membantu proses relokasi rumah korban erupsi. Donasi bisa disalurkan melalui rekening Basnas Kabupaten Lumajang. Luar biasa, Masya Allah, setiap hari mengalir terus bantuan dari seluruh rakyat Indonesia. Apabila bagi mereka yang ingin membantu dan belum membelanjakan berupa barang, kami berharap dalam bentuk dana saja yang ditransfer ke rekening Basnas Kabupaten Lumajang. Saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak yang akan direlokasi. Tercatat saat ini ada lebih dari 2.000 kepala keluarga yang membutuhkan relokasi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi mengenai vaksinasi COVID-19. Pemirsa, vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun telah dimulai. Untuk tahap awal, vaksinasi anak baru digelar di 115 kabupaten kota yang sudah mencapai 70% vaksinasi dosis pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau pencanangan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri Depok 1, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Pada hari pertama pelaksanaan, ditargetkan diikuti 397 anak kelas 3, 4, dan 6. Sedangkan untuk siswa kelas 1, 2, dan 5 akan menyusul karena baru saja mengikuti bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Ya, ini alhamdulillah mulai hari ini dan seterusnya nanti kita akan melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Terutama mereka yang sedang belajar di tingkat SD. Dan ini adalah merupakan langkah yang positif menurut saya dari pemerintah, dari Pak Menkes untuk memastikan bahwa anak-anak juga aman dari COVID-19. Sementara di Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencanangkan vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun di SDN Cempaka Putih Timur 03 Jakarta Pusat. Vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun digelar di 115 kabupaten kota yang telah mencapai 70% vaksin dosis pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan dosis dan interval sama dengan vaksin untuk dewasa. Bahwa kebutuhan akan vaksinasi ini untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun kira-kira 26,7 juta anak. Jadi kalau 2 kali vaksinasi berarti sekitar 58 juta dosis. Ditambah dengan anak-anak yang usianya kemarin baru 11 menginjak ke 12, kira-kira akan ada 9,9 juta dosis. Dan ini sudah kita antisipasi dan kita sudah siapkan. Sekarang kita sudah tersedia 6,4 juta dosis vaksin. Di Jakarta, ada sekitar 1,1 juta anak usia 6 hingga 11 yang akan mendapatkan vaksinasi. Jumlah total anak usia 6 sampai 11 tahun di Jakarta
yang terdaftar di dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ada 1,1 juta. Mereka akan mendapatkan vaksinasi di sekolah-sekolah, di puskesmas, di rumah sakit, dan di sentra-sentra vaksinasi yang diselenggarakan di komunitas. Untuk mendapatkan vaksinasi, orang tua anak harus membawa kartu keluarga atau kartu identitas anak. Di samping itu, anak-anak juga harus diperiksa kesehatannya sebelum disuntik vaksin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun mulai kemarin serentak dimulai. Sejumlah siswa sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten ketakutan dan menangis saat akan disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Di Bali, seorang siswa bahkan histeris dan meronta-ronta saat akan disuntik. Sejumlah siswa SD Negeri 03 Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten ketakutan dan menangis saat hendak disuntik vaksinasi Sinovac dosis pertama. Orang tua dan tim Dokes pun sempat kesulitan dan berulang kali membujuk para siswa agar mau disuntik vaksinasi. Umumnya para siswa tak mau disuntik karena takut akan jarum suntik. Di Tabanan, Bali, seorang siswa bahkan histeris dan meronta saat akan disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Dua orang guru ditambah kepala sekolah pun terpaksa turun tangan untuk menenangkan ketika lengan kirinya diinjeksi vaksin jenis Sinovac oleh vaksinator. Sekolah Dasar Negeri 1 Dohopeken Tabanan menjadi sekolah dasar pertama di Bali yang menggelar vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun juga dilaksanakan di sekolah dasar di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sasaran vaksinasi adalah 26,5 juta anak di seluruh Indonesia berdasarkan sensus 2020. Hari ini kami dari Bunda Sulawesi Utara bekerjasama dengan pemerintah Kota Bitung serta dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kita melaksanakan kegiatan vaksinasi ini khusus untuk anak berumur 6-11 tahun. Selain di Bitung, vaksinasi anak juga digelar di Kota Manado, Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari DPRD DKI. Salah satu anggotanya, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meninggal dunia. Lulung sempat dirawat sejak 24 November lalu akibat serangan jantung. Kabar duka datang dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meninggal dunia. Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pukul 10.51 pagi tadi. Haji Lulung sempat dirawat sejak 24 November lalu akibat serangan jantung. Kondisi almarhum sempat beberapa kali menurun dan mengalami serangan jantung berulang. Dalam perkembangannya ada keadaan naik, ada keadaan juga turun. Maksudnya naik itu mencapai normal tidak, tapi ada keadaan sedikit membaik, tapi juga keadaan menurun. Yang sangat mengganggu adalah gangguan irama jantungnya, ya. Irama jantungnya sangat mengganggu. Kita atur, coba atasi dengan obat-obatan yang kita berikan. Sangat susah untuk mengendalikannya. Sembuh dalam arti kata berapa jam? Bisa sampai 2 hari ya? 4 hari. 4 hari, tapi timbul lagi. Usai disemayamkan di rumah duka di Rawabelong, Jakarta Barat, Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat sore tadi. Meski hujan sempat mengguyur Tanah Abang, ratusan pelayat tampak pada di pemakaman Haji Lulung. Hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya Gubernur bersama Wakil Gubernur turut juga mensolatkan jenazah Haji Lulung. Haji Lulung mengawali karir politiknya dengan bergabung di P3 sejak 2002 silam.
Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pada 2018, Lulung bergabung dengan PAN dan menjadi anggota Komisi 7 DPR sejak 2019. Namun akhirnya, Lulung kembali ke partai berlambang Ka'bah pada September 2021 dan menjabat Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Pemirsa, Ibu Negara selalu menemani Presiden Jokowi dalam melakukan kunjungan kerja. Di Temanggung, Jawa Tengah, Ibu Negara menyempatkan diri berbincang dengan petani dan menanam bawang. Inilah suasana ketika Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menanam bibit bawang merah di areal pertanian lereng Gunung Sindoro, Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Saat menanam bawang, Ibu Iriana juga berbincang dengan para petani. Di lahan seluas 339 hektar inilah, Presiden dan Ibu Iriana meninjau lumbung pangan yang akan memperoleh pendampingan Kementerian Pertanian guna meningkatkan produktivitas petani. Presiden juga menjanjikan akan memantau langsung perkembangan lumbung pangan hingga masa panen. Dengan produktivitas yang semakin baik, intervensi di bibit, diharapkan pendapatan, income dari petani akan meningkat dan ini akan saya lihat setelah panen. Area lumbung pangan di Temanggung tersebar di 5 kecamatan. Tidak hanya komoditas bawang merah, lumbung pangan hortikultura juga akan mengembangkan komoditas lain seperti bawang putih dan cabai. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendapat keluhan banyaknya bawang impor di saat petani sedang panen bawang, Presiden Jokowi langsung menelpon Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengaturnya. Presiden meminta impor bawang direm di saat petani bawang lokal tengah panen bawang. Bawang putih Pak, dikurangi impor kersane yang kok saged mlebet pasar Jakarta Pak. Kemudian kan sumber bawang putih Pak Bupati ini Pak panen malah impor. Nggih. Pak Menteri Perdagangan Pak mencek lagi. Iya. Beritahu bawang. Oke. Oke, Pak. Tabungan Menteri Perdagangan sekarang. Halo Pak Menteri. Siapa Pak? Pak Menteri. Ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama. Pada saat panen bawang putih, bawang merah, bawang putih maupun bawang merah itu impornya justru masuk. Keluhannya selalu itu. Nggih. Sebentar, bawang putih, bawang merah. Bawang putih, benar, bawang putih. Bawang putih, betul. Enggak, yang ini apa? Yang di sini enggak, saya nanam bawang merah ini agak confuse tadi. Jadi di sini juga ada bawang putihnya. Tapi pas panen, keluhan mereka sering enggak mau nanam lagi karena harganya jatuh. Impor anunya pas masuk itu. Itu aja anunya. Gitu. Ini di Kecamatan Bansari, Pak. Mana? Bansari. Iya. Bansari. Di Kabupaten Temanggung. Iya. Iya. Iya, Pak Mendak. Iya, oke. Terima kasih. Makasih. Oh, udah diperintah kementerian langsung. Tapi kalau ada lagi nanti saya minta drapunya. Siap. Biar gampang drapu nanti. Yang pribadi berarti yang. Sementara itu harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional meningkat. Sejumlah pedagang mengeluh stok cabai berkurang, bahkan untuk cabai merah super langka di pasaran. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai merah di pasar tradisional meningkat. Salah satunya di Pasar Kebon Agung Pasuruan. Kenaikan harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Namun untuk cabai merah besar, harganya turun dari Rp40.000 menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit merah super hilang di pasaran.
Diduga naiknya harga cabai ini karena pasokan dari Probolinggo, Malang, Lumajang, Kediri, dan daerah lainnya rusak akibat cuaca ekstrim. Pasokan dari produsen sangat minim sekali, diakibatkan adanya perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kedua, adanya kejadian bencana alam yang juga turut mempengaruhi produksi. Selain cabai, harga sejumlah sayuran juga naik, seperti wortel, tomat, buncis, rata-rata naik 90%. Minimnya pasokan dari daerah Jawa juga berdampak naiknya harga cabai di pasar tradisional Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Cabai di pasar ini dijual dari harga Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit, harganya Rp120.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Mingguan. Ini soalnya setiap hari itu hitungannya 2 hari sekali, 3 hari sudah nukar. Berapa sekarang nih dijual orang? Kalau belum jualnya. Nih sekarang beli ini berapa harganya? 95 ya. Sebelumnya berapa minggu yang lalu? 80, ada yang 70. Pedagang terpaksa menjual dalam jumlah kecil karena takut minim pembeli dan cabai akan busuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peran politik perempuan sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional maupun penyelesaian masalah yang sedang dihadapi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan utama dalam Kongres ke-6 Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang digelar di Jakarta. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia mendapat perhatian dalam Kongres Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dalam acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga ini, organisasi perempuan bertekad akan berjuang dan berperan aktif dalam usaha meminimalisir dan menghentikan angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Seperti yang kita ketahui sekarang kan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti di berita yang kemarin-kemarin sedang hangat, itu sangat menyentuh perasaan sekali dan itu yang akan saya angkat dan saya perjuangkan. Kongres ke-6 KPPI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat ini juga merupakan momen yang tepat untuk memperjuangkan kesetaraan gender serta mendorong pemberdayaan kaum hawa agar tak lagi termarginalkan dalam segala sektor pembangunan. Tentunya kita kan melihat kalau KPPI ini kan memang berasal dari lintas partai ya. Nah tentu komitmen daripada teman-teman ini, para perempuan-perempuan hebat ini kita ajak ikut bergerak lah. Memang konsentrasi kita adalah bagaimana mendorong regulasi terkait dengan keterwakilan perempuan atau representasi. Mengusung tema perempuan dan kepemimpinan transformatif untuk Indonesia bermartabat, Kongres yang berlangsung selama 2 hari ini akan memilih Ketua Umum KPPI yang baru untuk periode 2021-2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Erupsi Gunung Cumbre Vieja di Kepulauan Canaris, Spanyol menjadi letusan terpanjang dalam catatan sejarah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.